taat jadi ngerti, oh ya Tuhan, upahku besar di sorga. Jangan semua dihitung dengan yang di sini. Makanya tuh jangan sampai kita tuh jatuh ke dalam nafsu-nafsu yang akan justru merampas mahkota kita. Hidup di sini itu sebentar doang, transit saja. Jangan akhiri hidup, jangan bunuh diri, jangan apa. Karena hidup kita di dunia ini untuk sebuah misi, pasti ada maksud Allah. Gunakan setiap waktu, karena kalau dihitung dari kekekalan, hidup kita di dunia ini hanya detik saja. Tik, tik, tik. Semoga kita mengerti, dan waktu kita menyadari ini, oh aku sudah buang-buang kesempatan, jangan lagi. Kami umat-Mu datang menghadap Tuhan. Kami bawa segala setiap pergumulan. Kami percaya pada hari ini kami merayakan kebangkitan-Mu bukan sebagai teori tapi sebagai realita. Bahwa kami tidak mau lagi hidup berdasar kekuatan dan hikmat manusia. Perkara supranatural yang lebih tinggi dari hidup ini boleh terjadi karena kami percaya beriman Tuhan sudah mengatasi segala langit-langit kami. Iman kami tidak ngawang-ngawang Tuhan, tapi kami mau melihat dalam reality. Perkara-perkara yang gak mungkin berubah, bisa berubah karena kami percaya. Terima kasih Tuhan, Amba minta mujizat-Mu sekali lagi, sebab Engkau tidak pernah pelit hati. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, jamah seseorang, ubahkan kondisinya. Baik itu secara jasmani ataupun secara jiwanya. Kami percaya, kami mengantisipasi perubahan besar di dalam kehidupan kami dikarenakan iman kami. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan, hamba-Mu serahkan semua hasilnya baik di marifat atau tidak. Kami tahu ya Tuhan, urapan-Mu mengalir, somebody is healed, seseorang disembuhkan. Makasih Tuhan, sampaikan sabda-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Kami mau menerima kebenaran tentang tubuh kemuliaan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, thank you semua. God bless you. Silakan duduk. Shalom, apa kabar? Baik. Hidup gak berhenti sampai bumi. Gak berhenti sampai mati. Inilah warisan orang percaya Tuhan. Bahwa ada hidup kekal dan hidup kekal itu bukanlah khayalan. Tapi itu firman. Ternyata kekekalan itu jauh lebih realistis daripada yang kita kira. Kebaktian sebelum ini tadi saya ada sedikit touch cover subsubjek tentang sorga. Sorga itu ternyata ada kotanya, ada ukurannya. Kita nggak tahu segala sesuatu, tapi sebagian ada Tuhan wahyukan di kitab Wahyu. Ternyata heaven is more physical than you think. Karena itu jangan sampai kita itu sia-siakan hidup ini. Upah di sorga juga sungguh-sungguh ada, bukan sebagai iming-imingan. Karena upah tuh di sorga, upah sorgawi itu firman. Untuk mengejar mahkota kehidupan. Nah saya ingin sekali di kebaktian terakhir ini bicara tentang tubuh kemuliaan yang akan dimiliki oleh orang percaya saat dia mati. Atau saat sangkakala berbunyi kalau masih ada yang hidup. Kita buka beberapa ayat tentang kebangkitan tubuh 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 44 saya baca semua lalu saya bahas ayat per ayat. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, kata Paulus, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Maksudnya, gimana sih nanti itu in reality, seperti apa terjadinya? Dan dengan tubuh apa mereka akan datang kembali? Apakah kita ini kan gentayangan saudara? Ya. Hai orang bodoh, waduh gak enak. Paulus langsung sikat. Bodoh di sini bukan dumb. Bukan IQ. Bodoh di sini adalah spiritual dullness. Tidak pernah betul-betul memikirkan firman Tuhan. Kalau merenungkan firman itu asal-asalan. Kita kira kayaknya ada deh di Alkitab tertulis di mana. Bukan berarti kita suruh hafal semua. Tapi kalau Tuhan ngomong itu diperhatikan. Ada, nggak ada. Kalau enggak kan aku pasti memberitahukannya kepadamu. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku ke situ tuh mempersiapkan rumahmu. Kalau nggak ada, pasti aku beritahu. Nggak mungkin Tuhan kasih harapan palsu. Satu orang yang nggak pernah basa-basi, nggak pernah asal bunyi, itu Tuhan Yesus sih. Mana ada kata-kata sia-sia dari mulutnya. Tuhan nggak pernah oh tapi, oh ya ups, kilaf. Nggak pernah.
I trust Jesus the most. Ini adalah seorang pribadi, anak Allah yang semua yang keluar dari mulutnya itu adalah firman Bapa. Hai orang bodoh, apa yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dulu. Bicara soal kematian, nanti saya jelaskan ayat 37. Dan yang kau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Waduh, mulai sulit. Petrus pernah sekali komentar bahwa tulisan Paulus itu agak susah. Tapi kalau kita mencerna ya, mudah. Ternyata Paulus itu sedikit hokian. Cengli banget tulisannya. Masuk akal tenan. Tapi memang kalau kita mau betul-betul memahami firman, gak boleh cari yang mudah saja, harus belajar merenungkan firman keras itu bukan dibentak-bentak, tapi yang perlu mikir lebih dan merenungkan lebih panjang. Di mana Paulus mencoba menjelaskan kekekalan dalam bahasa sederhana, sesederhana mungkin pasti kita perlu memberinya perhatian khusus. Ambillah waktu ini, 2000 tahun lalu Yesus bangkit, kita pikirkan apakah sorga itu ada, dan di sorga kita kayak apa. Coba lihat kanan kirimu, kira-kira kalau dia masuk sorga, dia nanti tampangnya seperti apa ya? Ya. Kita lanjutkan. Ayat yang ke-38. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Ngomong soal tanaman nih. Bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang. Setuju ya? Siapa yang gak bisa membedakan daging ayam sama daging sapi? Beda kan? Sapi sama babi beda gak? Kau tahu? Lidah kita tahu. Tahulah. Meskipun mereka kasen ya. Mereka masih saudara sepupu. Tapi Allah memberikan kepadanya satu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan pada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang yang satu, berbeda daripada kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Coba cubit tubuh sendiri, itu tubuh alamimu. Bisa sakit kan? Gak sakit, minta orang sebelahnya cubit, pasti sakit. Apalagi kalau utangnya belum dibayar. Itu tubuh alamimu. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Saya jelaskan ya kebangkitan tubuh, karena ayat-ayat ini akan jarang dikhotbahkan. Ini bukan ayat-ayat favorit. Tapi saya berani khotbahkan, semoga jelas ya. Saya mau bicara tentang tubuh kemuliaan. Saya gak ngomong soal orang yang masuk neraka. Karena Yesus berkata, mendingan kau cungkil tuh mata kalau kau buat dosa. Karena lebih baik matamu satu masuk sorga daripada dua-dua disiksa. Berarti juga ada tubuh binasa. Itu bukan namanya tubuh kemuliaan. Yang pasti orang di neraka enggak gentayangan. Fisik pula. Tapi debu jadi debu, tanah menjadi tanah. Artinya orang yang meninggal dunia tidak bawa badannya. Tapi dia diberi badan binasa nanti. Yang tidak bisa black cat dead, enggak bisa mati. Di sini kalau kita sakit bisa mati. Atau kalau kita kena air panas atau pegang kompor, gak sengaja, langsung kita minggir. Sakit gak? Saya dulu waktu kecil pernah kejepit pintu. Tutup mobil itu, nah namanya anak kecil nakal kan, tangan saya masih dicuci, bret. Sakitnya langsung kuku saya gepeng. Dari situlah keluar ide masak-memasak. Penyetan. Jariku penyet. Sakit, tapi untungnya waktu saya teriak, papa saya buka. Lah kalau nggak dibuka, sakitnya terus. 1 menit kemudian terasa seperti 1 jam. Sakit adalah sakit, lelah adalah lelah. Pernah ngeplank? Siapa di sini bisa ngeplank 1 menit? Siapa yang bisa 1 jam? Bisa, kalau perutnya di atas ranjang. 1 menit terasa nggak? Gemetar, kayak
Rasanya 10 detik lagi, 10 detik aku bisa, nggak bisa. Sakit itu sakit, tapi kita bisa legawa di dunia. Karena kalau sakit kita bisa langsung tarik tangan kita. Tapi kalau kau sakit di neraka, kau tidak bisa tarik kemana-mana dan tidak bisa mati. Api adalah api, cacingnya tetap adalah cacing. Yang tidak pernah mati karena apinya. Belerangnya adalah belerang, Tesalonika berkata. Dan di neraka tidak ada persekutuan. Artinya satu dengan yang lainnya hanya teriak-teriak saja. Tak ada yang bisa menghiburmu. Iblis pun akan dilempar ke situ. Gelap, tidak melihat orang. Sepi adalah sepi, untung besok ketemu orang lagi. Bosan adalah bosan, aduh bosan sekali. Tapi kalau di sana, bosan tidak akan pernah ada jalan keluarnya, sakit tidak ada jalan keluarnya. Saya ngomong soal neraka dulu ya, kenapa jangan kita masuk neraka. Kalau Tuhan berkata, cungkilah, penggalah tanganmu, Tuhan pasti tahu sesuatu yang kita tidak tahu. Kalau di dunia kita masih ada relief, atau kita masih bisa lega. Misalnya orang operasi, sakit setengah mati. Tapi paling tidak kan ada masa di mana sakit itu reda. Mungkin sabar, 1 jam lagi usai. Sabar minggu depan tidak akan seperih ini. Tapi perih di neraka, 1 tahun kemudian masih seperih itu. Saya nggak nakut-nakuti, saya hanya memberikan satu ilustrasi menjelaskan realitas sorga dan neraka. Saya sih fokusnya ke sorga, tapi saya mau bicara tentang neraka dulu. 1 jam kemudian, Anda kira Anda akan keluar, Anda nggak keluar. Dan nggak bisa mati, orang cari mati nggak bisa. Karena dia sudah masuk ke dalam kematian kedua, yaitu maut. 1 jam kemudian, nyos panas itu nggak bisa lepas. Sudah dari rare, medium well jadi well done. Tetap gak keluar. 1 jam kemudian masih ada 10 jam lagi. Worth it gak Cina mencuri, membunuh? Coba pikirkan. 10 jam kemudian Anda kira, aku bisa nafas lega. Si orang kaya itu yang akhirnya berakhir di situ, dia berkata, aku udah agak. Orang haus paling enggak nanti minum. Aku udah agak kering membakar sini. Kasih 1 tetes Ki. Minta jari Lazarus. 10 jam kemudian belum keluar. Tambah 10 hari. 10 hari kemudian gak keluar. Tambah 1 tahun. 1 tahun 365 hari. Gak ada jam sih. Tapi saya hanya pakai bahasa yang membumi. Masih ada 10 tahun kemudian 10 tahun. Kita kira kita sudah mendekati masa-masa kelegaan. Masih ada 1000 tahun. Tambah 1 miliar tahun, 1 triliun tahun, baru diulangi lagi, 1 tahun lagi, 1 triliun lagi. Itulah kekekalan. Makanya itu Tuhan bilang, buat apa kamu memperoleh seluruh dunia kalau kamu kehilangan nyawamu. Nyawa itu bukan mati meninggal dunia, nyawa itu binasa. Karena Alkitab berkata dalam bahasa Inggrisnya, why should one gain the world but forfeit his soul, atau why should he gain everything but perish? But his soul perishes. Kita baru tahu sekarang kenapa Jumat Agung Yesus matinya ngeri. Karena ternyata ada hukuman mengerikan untuk kita. Puji Tuhan, legawa. Makanya Injil disebut kabar baik bagi mereka yang percaya. Karena kita dilepaskan. Gimana kita bisa berkata, His grace is amazing, kasih karunia-Nya luar biasa. Kita harus mengerti dulu. Sebelum kita tahu bahwa His grace is amazing, there is a punishment that is not amazing, that is gruesome. That's horrific and horrible. Kasih karunia-Nya itu hebat karena ada hukuman yang dahsyat, yang dibatalkan ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpa atasnya. Perlu dijelaskan. Kalau enggak kita kira bahwa kita beragama di hidup ini. No, kekristenan sesungguhnya adalah hubungan dengan Tuhan, jalan keselamatan, pengampunan dosa. Dipindahkan namanya dari maut, dari gelap ke terang. Batal masuk neraka. That's why kita akan selalu berkata pada Tuhan, terima kasih for eternity. What you've done for me. Itu juga menjadi pikiran yang sangat mencekam ketika ayah saya masih belum terima Tuhan. Kami semua satu keluarga, kami keluarga berlima, 3 anak-anak orang tua kami.
Saya nggak bisa bayangkan kalau papa saya berakhir di sana. Buat apa saya sukses, buat apa saya begini begitu. Kalau ayah saya binasa. Dan antara kau dan kebinasaan, atau kita yang sudah diselamatkan antara kita dengan surga itu cuma sebatas seutas tali namanya the last breath, nafas terakhir. So dangerous my friend. It's so close. Eternity is closer to everyone than you imagine. Kekekalan itu lebih dekat bagi semua orang, terhadap semua orang daripada yang kau kira. Kalau memang masih ada kesempatan setelah mati, ngapain Yesus mati untuk kita? Karena ada ayatnya bagi setiap orang hidup hanya sekali lalu penghakiman. Anda dan saya harus tahu bahwa mati adalah gerbang. Gerbang sorga atau gerbang neraka. Itulah sebabnya kita harus memberitakan Injil di atas segalanya. Yang terpenting itu bukan apa. Nah, saya tinggalkan ya ngomong soal nerakanya. Semua bernafas lega semuanya. Katakan kanan kirinya, karena Yesus aku tidak ke sana. Ya, kalau ada orang di sebelahmu tadi, nanti suruh maju altar call, berarti dia sendiri nggak tahu yang dia katakan. Dia nggak yakin. Oke, sorga itu juga berarti sama fisiknya. It's real. Nyata, bukan karena ada orang melihatlah segala, pernah dibawa ke sana spiritnya, mati lalu kembali. Iya, itu semuanya hanya adalah sebuah testimoni, kesaksian-kesaksian yang meneguhkan. Tapi intisarinya itu apa? What does the Bible say? Apa yang Alkitab katakan? Nanti kita sekarang lihat ayat per ayat ini saya jelaskan, khususnya tentang tubuh kita. Kalau tubuh binasa tadi cungkila, jangan ke sana, daripada dua mata, dilempar ke situ, mendingan one eye jack ke sorga. Sekarang saya jelaskan pada Anda, sorga itu kita pakai tubuh apa di sana. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya ayat 35, bagaimana orang mati dibangkitkan? Pertanyaan orang jujur. Ya, perlu sekali-kali kita nganggur, seperti 2 jam di gereja seperti ini, kita merenungkan perkara terpenting yang nanti kalau kita mulai kerja, nggak sempat kita pikirkan karena kesibukan. Bagaimana orang mati dibangkitkan? Think for yourself first. Pikirkan untuk dirimu sendiri. Dan dengan tubuh apa mereka akan datang kembali? Pertanyaan yang bagus. Hai orang bodoh, kata Paulus. Apa yang kau sendiri taburkan? Tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Apapun yang kau tabur, lihat saya ya, tidak bisa tumbuh kalau dia tidak mati dulu. Atau apapun yang kau lihat, apa yang kau taburkan itu kalau nggak jatuh ke tanah, ya nggak tumbuh ke atas. Itulah sebabnya Anda dan saya harus mengerti satu kebenaran, bahwa death, kematian, is the act of sowing. Mati itu, kematian bagi orang Kristen yang sungguh-sungguh, kalau hidupnya adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena kematian sekalipun sedih. Siapa gak sedih kalau ditinggal seseorang yang dia cinta, mati. Tapi di Tesalonika, Paulus juga mengatakan kalau kita berkabung jangan seperti orang dunia yang gak punya pengharapan. Yang paling maksimal mereka bisa berkata semoga diterima sama yang maha kuasa. Mereka hanya bisa semoga. Kalau kita anak-anak Tuhan punya kebenaran. Bukan bergantung perasaan tapi pewahyuan firman. Dan kita percaya firman adalah benar. Kita gak pakai semoga-semogaan. Kita tahu pasti. Kalau orang yang kita cinta itu sudah dalam Kristus, dia mati, kita sedih. Karena sedihnya kenapa? Karena sweet memory. Nanti kita ke tempat itu dulu ke situ sama papa. Atau kita ke sana dulu sama suami. Atau sama istrinya yang telah meninggal lebih dulu. Atau sama anaknya. Wah, lebih mengenaskan lagi kalau ditinggal mati oleh anaknya. Harusnya kebalikan, anak kubur orang tua. Tapi fakta dunia kan serba ada. Jadi kalau kita itu sampai sedih sebagai orang benar, makanya itu penting anggota keluarga kita itu dalam Tuhan. Apapun terjadi itu tidak ada eternal separation, nggak ada namanya pemisahan kekal. Jadi kalau sedih itu sedihnya kangen, sweet memory. Sedihnya itu karena lonely, I wish you were here, aku harap kau ada di sini. Tapi sedihnya itu bukan penasaran, dia kemana? Sedihnya itu bukan juga dengan angan-angan yang nggak kesampaian, semoga. Dan sedihnya juga tidak dicampur dengan rasa takut yang mencekam. Aduh, pisah kita ini selamanya. Enggak. Nah ini juga apa yang saya sampaikan akan berguna buat orang yang berkabung. Dengan catatan, kalau yang kau kangeni atau yang kau
ratapi itu, jiwa orang itu sudah selamat. Maka dalam kesedihanmu kau harus tahu bahwa akan terjadi reuni nanti ketika sangkakala berbunyi. Tapi pertanyaan kita kan banyak. Nanti mama inget gak sama aku? Ya kan? Kalau gak ingat, masa sorga itu tempat orang pikun? Sorga di sini adalah tempatnya semua orang yang demensia dan tidak ingat siapa-siapa. No. Di sorga kita lebih tahu dari di dunia, sekalipun kita tidak jadi maha tahu, karena kita langsung muka dengan muka dengan sang maha tahu. Mana bisa bahasa Ibraninya lali, orang Surabaya katakan. Mana bisa lupa, sorga bukan tempat pikun. So to answer your curious question, will your loved ones, orang yang kau cintai kalau dia sudah meninggal lebih dulu, kalau dia dalam Kristus, kau dalam Kristus, akankah yang kau kasihi itu suatu hari ingat padamu? Jawabannya yes. Yes, double S, yes. Semoga ini menjawab. Supaya kalau di sini ada yang sedih sekali, tapi nggak sampai sedih, nggak keruan. Karena pada waktu kita mati, kalau kita sama-sama anak Tuhan, kita itu ditaburkan. Mana ada biji yang bisa tumbuh? Biji semangka pernah lihat? Hitam-hitam itu dulu, waktu saya kecil saya suka makan semangka, sekarang saya enggak. Karena saking dulu makan semangka terus. Waktu saya masih sekolah di Taiwan itu, sikwa, sampai lama-lama saya punya gelar sakwa. Kalau saya dulu makan apa? Semangka itu saya bisa makan dengan cepat. Terus saya simpen gini, saya dulu nakal kan sama teman-teman saya jadikan ini, mulut saya itu seperti tembak mesin. Bijinya hitam-hitam. Selama kita main biji-bijian gak pernah ditabur, ya tetap kayak gitu. Biji semangka yang hitam. Tapi kalau itu di tangan farmer, di tangan petani, seperti Yesus adalah the great farmer. Dia ditabur, ditanam, dia tumbuh jadi pohon semangka. Lucu ya? Waktu seorang Kristen itu mati, kalau jiwanya dalam Tuhan, kayaknya dia itu dikubur sini, seluruh keluarga kan histeris. Tapi pada waktu dikubur itu, sesuatu arise yang kita tidak lihat. Tapi kalau kita tidak dalam Tuhan, waktu dikubur, kau turun ke bawah. Itu yang mengerikan. Sesuatu arise. Lalu ada satu lagi, coba kita lihat ayat 37. Dan yang engkau taburkan bukan tubuh tanaman yang akan tumbuh. Maksudnya apa sih? Dan saya ulang ya pelan-pelan ya. Dan yang engkau taburkan, biji itu bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh. Betul kan? Benih itu bukan tubuh tanaman itu. Pernah lihat perbedaan antara biji semangka dan semangka? Mirip gak? Kagak. Biji semangka yang hitam itu, semangka itu bisa bulat-bulat hijau gitu, dalamnya merah. Warnanya pun tidak ada cikal bakal pada bijinya. Bentuknya apalagi kalau di Jepang jadi kotak. Enggak. Itu melon sih ya. Mirip ya. Memang sakwa. Nggak ada miripnya. Anda pernah melihat biji sesuatu lalu kau bandingkan dengan tubuh tanaman itu atau buahnya? Nggak sama. Hewan juga ada. Cacing, ulat maksudnya bukan cacing. Dan yang menjadi kubu-kubu. Apa hubungannya? Anda jangan kaget loh ya. Kita di semua itu ciptaan yang berbeda tapi orang yang sama. Itu buah dari biji itu. Nggak jauh-jauh buah, nggak lahir jauh-jauh dari bijinya. Itu ya ini ya itu. Sama tuh, tapi kok beda. Nanti itu juga sama di sorga. Sama tuh, tapi beda. Nah, bukannya ini tadi mematahkan kata-kata Pastor Philip sendiri. Berarti kan nggak mungkin recognize, nggak mungkin mengenali. Saya tidak lama lalu ketemu sama seorang teman saya. Ternyata datang ke gereja. Terakhir ketemu sama teman saya ini, namanya Lani. Itu waktu itu kami masih sama-sama SMP 1. Baru ketemu 40 tahun tidak ketemu. Saya lihat, langsung tahu. Lani. Padahal dia beda. Tapi entah ada fitur-fitur tertentu kayak apa rahangnya atau apanya. Pasti tahu siapa orang itu. Meskipun dia bukan ciptaan baru, tapi ciptaan yang menua. 40 tahun lalu, tapi fiturnya tetap sama.
Lalu saya ketemu tak lama yang lalu dengan my cousin atau saya punya sepupu. Sepupu nggak jauh, second cousin only. Ya, grandma dan grandma saya, dia sama-sama adalah sister atau adalah kakak beradik kandung. Saya ketemu tapi bukan orang Indonesia, orang Taiwan, sepupu saya. Lalu terakhir ketemu itu 46 tahun lalu, saya umur 6 tahun. Waktu saya di sana, ketemu Xiao Yun, Xiao Hua, Xiao Ming, Guo Jun. Sekarang sudah tahu kan nama saya jadinya. Guo Jun. Ya, saya dulu kecilnya dipanggil sama grandma mereka, Acun ha. Guo Jun. Jadi langsung tahu, 46 tahun lalu. Gini loh Bapak Ibu, nanti ya, buah semangka gak sama-sama bijinya. Tapi di sorga itu ada hal-hal tertentu yang Tuhan tetap akan pelihara pada ciptaan baru atas kita. Orangnya tetap sama. Saya pakai bahasa manusia ya untuk bisa mengerti ya ini ya. Kita lihatkan, saya tunjukkan dulu ayat-ayatnya. Ayat 37, dan yang kau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Oke, ayat 38. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ya itu loh, biji itu dikasih tubuh. Seperti yang Tuhan kehendaki dalam ciptaan pertama, yaitu ciptaan lama, yaitu bumi dan langit dunia. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Jadi ada tubuh khusus. Tidakkah Anda merasa bahwa ciptaan Tuhan di dunia ini ajaib benar meskipun alami? Tahu nggak? Meskipun sama-sama di dalam dunia flora dan fauna atau dunia hewan, animal planet, beda loh daging ayam dengan daging bebek. Orang Indonesia paling hebat ini. Siapa di sini bisa membedakan daging ayam dengan daging bebek? Saya bisa. Kalau nggak bisa, makan aja. Nanti hasil labnya akan membedakan. Ketara mana daging bebek Donald Duck. Saya bisa membedakan daging ayam dari daging burung dara. Saya bisa membedakan daging ayam dengan daging kodok atau suike. Bahkan, jangankan daging sapi, daging apa, saya bisa bedakan kakap merah dan kakap putih. Saya suka makan seafood, kalau saya makan saya bisa bedain red snapper and not. Red snapper lebih, menurut saya nih, ini mungkin lapar nih. Misalnya di Bali nih, di Jimbaran Beach gitu ya, pesan, waduh kakap merahnya udah habis. Udah gak ada, udah habis ini. Kakap putih masih ada. Oh baik Pak, kakak putih satu. Ikut kakak putih satu. Ya. Ini kakak putihnya cantik ini, cantik. Kakak putih. Saya bisa bedain kakak putih itu lebih dry menurut saya. Ya, kalau dimakan juga kurang basah gitu rasanya. Atau kakap merah itu lebih gembur, nggak bisa saya jelaskan. Beda. Makan sashimi, kasih mentah. Saya tahu yang mana tuna, mana salmon. Aduh kok macam-macam ya, ikan ya kalau nggak, kenapa Tuhan tuh nggak mau beginilah, hemat waktu, buat semuanya itu sama kayak dagingnya. Salmon, saya dulu tinggal di Kanada, saya bisa bedain salmon farm dengan salmon yang wild salmon, sockeye salmon. Salmon yang gitu nggak ada karena tidak diekspor, itu langsung dimakan secara lokal, salmonnya lebih merah. Itu salmon bukan yang oranye yang kita makan itu. Padahal bedanya cuma satu, yang satu diternak, yang satu liar di luar. Beda. Udah. Tuhan itu begitu rupa. Berarti nanti tubuh kita itu plek sama dengan tubuh kita sekarang. Tapi beda. Salmon tuna. Kapasitasnya lain. Daging sama daging. Tapi punya kapabilitas yang berbeda. Daging yang sama kau cemplungkan ke dalam air tidak langsung berubah jadi salmon. Babi dilempar ke laut tidak jadi seafood. Jadi babi yang lemas tenggelam karena setan-setan ada di dalamnya dan lompat. Tuhan menciptakan hewan satu dengan slimy body. Bisa bernafas di dalam air. Dan dia bisa dengan cepat. Kenapa manusia sekalipun juara olimpiade tidak bisa berenang secepat ikan? Karena badan, karena tubuhnya tubuh orang.
Mereka mau menyerupai ikan sebelum seorang atlet mau, bukan latihan, mau turnamen, dia shave semuanya. Maka dia cukur semua rambut-rambut di tangannya. Supaya dia lebih meluncur gitu. Tetapi gak mungkin bisa samain salmon fish yang wush, karena slimy, karena lendir yang di tubuhnya. Sisik-sisiknya. Yang satu gara-gara digituin, dikasih begitu tubuh seperti itu, dia bisa di dalam lautan. Yang satu harus di daratan, sama-sama modelnya kuda, yang satu kuda di daratan, satu kuda laut, beda. Karena fisiknya, saya itu curiga, fisik kita nanti di surga itu punya kapabilitas yang kita tidak bisa di dunia ini. It's designed differently. Didesain dengan cara yang berbeda. Itulah tubuh kemuliaan, tapi tidak boleh dijabarkan lebih dari ini karena tidak ada orang tahu persisnya seperti apa. Cuman, kerajaan Allah bukan kerajaan pikun. Bukan kerajaan pikun. Jadi, pasti akan ada tanda pengenal. Jadi kemungkinan besar ya menurut saya tubuh kita baca dulu ayat 41. Ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. 40, tapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Lihat itu. Kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Berhenti di situ dulu ayat 42 sebelum saya bacakan selanjutnya. Ini adalah bahasa saya untuk bisa mengerti ini. Semoga berguna bagi Anda. Kan saya tadi katakan orang kan dikenal dan saling mengenal. Kemungkinan besar ada beberapa hal yang masih menempel pada tubuh baru sekalipun ciptaan itu beda dengan tubuh lama. Oke? Sama seperti ikan beda sama manusia. Beda sekali. Manusia aja badannya beda-beda loh. Kenapa ya? Ras tertentu itu pinter nari. Kok bisa ya? Kita mau niru-niru paling ada 1-2 di tengah-tengah berapa juta yang bisa nyanyi kayak gitu. Tetapi di ras tertentu nyanyinya semua bisa, wow, bisa gitu. Kita nggak bisa. Ada sesuatu sama-sama pita suara, ada satu kelenturan atau ada satu sifat yang tidak bisa didapat di etnis-etnis atau di ras-ras yang lainnya. Ya. Jadi saya beritahu bahwa manusia aja bisa begitu beda, apalagi sorga dan bumi. Tetapi dengan kata lain, beda bukan berarti maya. You will have a new body in heaven. Nanti saya akan masuk ke praktisnya. Nggak mungkin saya cerita-cerita begini hanya teorinya. Karena nanti Anda akan tahu apakah yang menjadi sumber pengharapan kita dalam kebenaran ini. Ada beberapa hal yang saya renungkan kemungkinan itu ada pada kita sebagai tanda pengenal. Pasti ada fitur-fitur kita yang tidak akan terlewatkan. Orang akan tahu, it's you. Saya jadi ingat 1 Yohanes, comot firman, saya akan referensi beberapa ayat dikatakan, kita sebenarnya, kata Rasul Yohanes, tidak tahu seperti apa nantinya. Kita tidak tahu apa yang akan menanti kita setelah kebangkitan orang mati. Namun, sebagaimana Yesus yang telah dibangkitkan itu, demikianlah kita nanti menjadi seperti dirinya. Paham ya? Maka referensi yang terbaik bagaimana nanti tubuh kemuliaan. Karena di dunia ini tidak ada orang yang mendapatkan tubuh kemuliaan. Tidak ada. Semua orang mati dulu lalu gak kelihatan. Debu menjadi debu, tanah menjadi tanah. Satu-satunya yang bangkit dan jalan lagi dalam tubuh kemuliaan. Satu-satunya hanyalah Yesus. 40 hari itu referensi kita. Kalau Lazarus dibangkitkan, dia dibangkitkan dalam tubuh yang sama. Dia tidak berubah salmon menjadi tuna. Lalu Lazarus mati lagi. Itu bukti bahwa dia masih dalam tubuh lama, dikasih kesempatan hidup lagi. Lazarus kan dibangkitkan. Dorcas juga dibangkitkan. Tapi kalau sekarang Anda tahu, Dorcas sudah mati, pasti ada kuburannya. Satu-satunya bangkit dan tidak mati lagi, naik ke sorga, dan bisa menampakkan diri dengan cara berbeda-beda. Satu-satunya yang pernah jalan di atas muka bumi ini dalam tubuh kemuliaan hanyalah Jesus Christ, the Son of God. Jadi kenapa Yesus mengundur kepergiannya ke sorga setelah dibangkitkan Paskah, 40 hari kemudian dia tetap wirawiri atau riwariwi ya?
Dia masih riwa-riwi, wirawiri dan riwa-riwi biar lengkap. Di atas muka bumi. He was not doing it for him. Oh, aku vacation dulu. He was doing it for us. Makanya Yohanes mengerti itu. Dia katakan, we don't know what to expect nanti. Tapi sebagaimana seperti Yesus dibangkitkan itu, demikianlah kita. Kita akan menjadi seperti dirinya. Yesus waktu menampakkan diri sama 2 orang murid di Emmaus, mereka tidak mengenali itu Yesus. Berarti mungkin berubah rupanya. Tapi ada sesuatu membuat mereka itu berapi-api. Mungkin sesuatu cara Yesus membawa dirinya itu gak pernah berubah. Ada sifat-sifat karakter kita itu yang akan melekat sama kita sampai kekekalan. Gak mungkin kita bisa mistaken, it's that person. It's that person. Saya nggak tahu tampang kita. Wong saya ketemu Lani, ketemu Xiao Yun, Xiao Ming, Xiao Hua. Saya mengenali mereka kok hanya karena dari fiturnya. Dulu tuh masih kecil itu, apalagi sama cousin saya yang kurang lebih setara. Umur 6 tahun sama 6 tahun, rebutan permen. Tapi saya masih ingat, bukan rahangnya, bukan it's something. Bukan peka ini, memang ada fitur fisiknya. Yang nggak mungkin nggak itu Xiao Hua. Ini ciptaan baru, beda total, tapi pasti ada sesuatu, pasti ada fitur, bukan fisik ya. Fisiknya nggak beda, pasti ada fitur yang tetap kau bawa. Nanti kalau kita ketemu di surga jangan pura-pura nggak tahu. Anda akan tahu itu Pastor Philip. Tapi siapa dulu? Jangan saling mendahului. Panjang umur ya, tugas masih banyak. Kita semua akan tahu, it's you. Yang tidak kenal pun akan kenalan. Baik itu dengan anak-anak Tuhan di perjanjian lama, anak-anak Tuhan perjanjian baru, kebaktian sebelum ini pun saya jelaskan. Di sana ada gerbang yang ditulis 12 suku Israel, perjanjian lama. Dan ada juga gerbang yang dituliskan 12 nama rasul-rasul perjanjian baru. Heaven is not just really is going to be the most wonderful paradise, Firdaus. Jangan sembarang percaya versi heaven, surga yang direka-reka orang. Balik ke firman aja. Apalagi yang keluar teori-teori yang kagak-kagak. Balik ke firman. Kalau firman bilang, percaya. Kalau enggak, jangan coba cari. Tapi saya mencoba untuk merenungkan ini supaya Anda mengerti. Kenapa kita perlu renungkan ini? Supaya Anda punya harapan di hidup yang sementara dan penuh dengan penderitaan ini. Taat jadi ngerti, oh ya Tuhan, upahku besar di sorga. Jangan semua dihitung dengan yang di sini. Makanya itu jangan sampai kita tuh jatuh ke dalam nafsu-nafsu yang akan justru merampas mahkota kita. Hidup di sini itu sebentar doang, transit saja. Jangan akhiri hidup, jangan bunuh diri, jangan apa. Karena hidup kita di dunia ini untuk sebuah misi, pasti ada maksud Allah. Gunakan setiap waktu, karena kalau dihitung dari kekekalan, hidup kita di dunia ini hanya detik saja. Tik, tik, tik. Semoga kita mengerti, dan waktu kita menyadari ini, oh aku sudah buang-buang kesempatan, jangan lagi. Tujuan saya ngomong begini supaya mata kita tertuju pada kekekalan. Dan dari situ hitung mundur countdown, kita tahu gimana memutuskan di hidup ini. Gak worth it, kadang-kadang kita berkata gak worth it. Aku udah harus tik semuanya cawang, semua bakat listku. Apa yang tidak aku dapat di sini, aku dapat di sana. Tuhanlah yang mengerti semua, ya, semua hasrat saya. Nah, sampai mana tadi? Ngomong apa tadi ya? Jadi, oh ini tadi. Kemuliaan yang satu dengan kemuliaan yang lain berbeda. Kemuliaan bintang yang satu. Jadi, oh ini fitur. Ini loh tadi. Tolong ingatkan saya kalau saya lupa. Pasti ada satu fitur, katakan fitur. Bukan fisik ya. Pasti ada fitur sesuatu yang kita tahu. Yesus di Emmaus. Lalu Yesus waktu ketemu sama murid-muridnya itu, yang pertama mengenali dia, karena memang akrab sebelumnya, namanya Yohanes. Itu guru. Petrus lompat, renang sampai di sana. Dia gak berani sapa, padahal dia tahu itu Tuhan. Kok tahu? Tapi kok gak berani sapa? Berarti Tuhan mungkin tampangnya beda. Di Emmaus juga gak dikenal. Pasti ada perbedaan. Bukan hanya mungkin dicukur atau gak dicukur, bukan itu. Pasti ada fitur. Tapi ketika gak lama kemudian dia tanya, Petrus, apakah kau mengasihi aku Simon? Simon Petrus. Aku mengasihimu, dia langsung tahu itu Tuhan. There's something di perjalanan Emmaus itu. Dan berarti ada fitur dong. Yang bukan fisik necessarily, tapi fitur. Dan juga tentunya ada semacam sifat karakter. Katakan sifat karakter. Loh,
sifat karakter yang pasti tidak masuk ke surga, ada ayatnya tadi waktu kita baca di ibadah-ibadah sebelumnya. Orang keji, pemakai narkoba, pengedar apalagi, ya, pembunuh, pejina, yang nggak bertobat ya, kita semua itu tadi, pembunuh, pejina semua. Tapi kan kita bertobat, itu nggak akan masuk. Nah yang ini sifat yang buruk, sifat yang iblis tidak akan ada di sana, tidak bisa ada orang najis di situ kata Alkitab dengan jelas sekali dan gamblang. Tapi dengarkan baik-baik. Orang sabar pun beda satu dengan yang lainnya. 9 buah roh itu diterapkan di orang sebelahmu dengan diterapkan padamu itu jadinya beda. Karena kita punya personality gak sama. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, apalagi kesetiaan, kelemah lembutan semuanya. Anda pernah lihat gak orang lemah lembut satu dengan orang lemah lembut satunya? Gak bisa kau bandingkan. Buahnya sama kelemah lembutan tapi pada orang itu rasanya beda, pada orang lainnya lagi rasanya juga beda. Anda pernah lihat gak orang ceria? Saya punya banyak teman-teman yang ceria, itu benar-benar buah sukacitanya itu ada. Orang ini cinta Tuhan dan ceria banget. Ada orang itu pokoknya benar-benar dimanapun dia berada Disneyland gitu. Bukan dia melucu, ada yang melucu, ada yang gimana. Tapi orang itu sukacitanya itu genuine. Benar-benar sukacitanya itu dari rohnya, bukan dibuat-buat seperti komedian. Saya punya teman, dua-dua itu sangat jago di buah sukacita. Udah deh, itu sifat karakter mereka, karakter Roh Kudus. Tapi meskipun Roh Kudus di orang ini menghasilkan buah sukacita, di orang yang satunya buah yang sama, tapi keluarnya beda. Sukacita yang ini lebih sifatnya lucu, konyol, tapi baik, tapi suci. Tapi dia itu selalu membawa happy. Tapi yang satu itu nggak coba melucu, tapi sukacita juga dan bisa membuat hidup kita itu dekat orang ini bisa. Stres kita itu melayang, bukan karena dihibur, tapi orang ini punya joy yang sangat menular. Lain. Yang satu lebih yotse, yang satu lebih kindergarten, yang satu lagi lebih beda. Nah, apa yang akan kau bawa ke surga? Buah rohmu. Orang gak bisa mistaken. Pada orang ini, pada orang itu, sama-sama strong di dalam kebaikan. Tapi baiknya dia dengan baiknya satunya lagi beda. Sama-sama baik. Itu yang kau bawa. Itu gak akan pergi dari tubuh kemuliaanmu. Itu justru di highlight sama Tuhan. Makanya sorga itu penuh dengan orang baik. Tentunya orang benar. Nah, saya senang di sorga. Makanya kalau ada cerita-cerita ya saya gak tahu. Maksudnya objektif apa. Tapi kalau ada orang kesaksian. Ini orang sempat lalu habis itu dibawa Tuhan. Dia dari mati. Udah mati, dokter udah pronounce dead. Tiba-tiba dia bangkit lagi. Suatu kasus kebangkitan orang mati di dalam medis. Lalu dia berkata, kenapa kau panggil aku kembali? Aku sudah senang di sana. Loh, kenapa ya? Orang kalau sudah pernah ke surga, gak mau balik ke sini. Orang jahat tok. Dan orang pura-pura tok. Surga gak ada yang gitu-gitu. Surga justru baiknya totok. Notok dia baiknya. Sifat karaktermu stay with you. Makanya Tuhan kenapa terus kerjakan karakter kita. Kenapa kalau kita di CG? Gak bisa lah. Ini saya tambahkan sesuatu yang sifatnya gerejani ya. Karena itu juga perlu. Meskipun ini bukan sesuatu yang sifatnya doktrin. Secara langsung. Kenapa kita ditempa dalam CG? Anda gak mungkin bisa kenal Kristus dengan sempurna. Atau dibentuk karakternya seperti Kristus. Kalau Anda sendirian hadapi masalahmu hanya you and your family. Mati kutu di situ keliling-keliling di sana muter-muter di padang gurun. Get out! CG! Di situ Anda akan melihat, wow, my character is being shaped by God. Balik lagi Anda ke keluarga sendiri, oh easy. I overcome, aku lebih dari pemenang. Kenapa Tuhan terus bentuk karakternya? Karena itu yang kekal. Saya nggak tahu apakah nanti orang lebih baik dengan orang yang baik itu beda tempat kayak apa. Nggak tahu, tanya Tuhan. Saya nggak mau mendahului, saya nggak mau buat teori. Saya hanya mau stick ke firman. Kalau kasih ilustrasi hanyalah untuk meringankan perenunganmu. Bukan untuk menambahi apa yang Tuhan katakan. Apalagi kira-kira? Kelebihannya, kemenangannya. Itu pasti masih ditanggung oleh tubuh kemuliaan. Kemenangan, kelebihannya. Saya kok yakin ya. Namanya mahkota kebenaran dan mahkota kemuliaan itu adalah dua hal yang disebutkan dan tentunya punya kesan berbeda dan saling melengkapi. Pasti ada suatu kemenangan yang Tuhan berikan. Pasti ada bedanya.
Bedanya bukan lagi kiri kanan kambing dan domba. Bukan lagi bedanya kau masuk ke dalam kerajaan Bapa atau nyala. Bukan lagi, itu sudah lewat. Kita nggak akan masuk di dalam penghakiman untuk judgment atau hukuman. Tapi untuk upah. Ada dua macam penghakiman. Penghakiman domba sebelah sini, kambing sebelah kiri, domba sebelah kanan. Tapi itu sudah lewat. Karena Roma 8 berkata tidak ada lagi penghukuman bagi mereka dalam Tuhan. Tapi dalam Tuhan nanti kan ada perbedaannya. Hai engkau, kuasai 10 kota, hai hamba 5 talenta. Masih ada. Bukan soal size, bukan soal tipe ministry yang di atas panggung sini pasti lebih glory. Enggak. Tapi berdasarkan loyalitas Tuhan itu punya perhitungannya. Meskipun kita enggak perlu dikasih upah karena kita diselamatkan by anugerah oleh karena kasih karunia. Tapi Tuhan itu enggak pernah lupa. Kasih orang tips itu enggak pernah. Dan tidak semua tips Tuhan itu dicairkan di dunia ini. Kalau enggak kan Yeremia mati gigit jari. Dia enggak menangkan satu orang, enggak ada satu orang pun. Itu loh Yeremia yang tulis kitab Yeremia itu loh. Gitu panjang, tidak ada satu orang pun yang menerima pesannya. Jarang. Gimana dengan para nabi-nabi yang digergaji, yang mati semuanya? Nggak semua bisa dicairkan di sini. Jadi jangan ngotot di sini dan jangan mudah kecewa sama Tuhan. Karena ada beberapa hal tidak kita ATM-kan di dunia. Saya nggak apa-apa kok tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di sorga. Saya nggak apa-apa asal bukan kakiku besar di sorga. Kamu bisa gak lagu itu? Bisa ya? Udah lahir ya? Tanganku bekerja buat Tuhan. Mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di sorga. Ada seorang pengkritik. Ada seorang yang ini perang antara Armenian dan Calvinis yang percaya sekali diselamatkan tetap diselamatkan. Ada yang percaya gak bisa. Juga semacam orang kalau ternyata pura-pura juga bisa kehilangan keselamatan. Perang lah, perang. Wah gimana. Ada satu orang Calvinis yang percaya, sudah selamatkan, udah gak habis pusing. Mau perbuat apa kek, lu tetap selamat. Billy Graham mengajarkan pertobatan kepada negara-negara yang notabene dulu Kristen seperti Amerika. Wah terjadi revival di stadium-stadium terbesar. Harusnya perang dong. Tapi karena kemurahan, karena kebaikan, karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan seorang penginjil ini. Dan dia punya karakter itu baik. Bukan hanya good ya, tapi godly kayak Kristus. Lalu banyak orang bertobat. Suatu hari dipancing nih, di interview. Kan biasa reporter kalau nggak takut akan Tuhan mengadu. Supaya jadi berita kan, kalau ada panas baru berita. Ya aduh, kira-kira menurut kamu Billy Graham masuk surga nggak? Dia bilang, kamu kan ketemu nggak sama Billy Graham di surga? Dia jawab, enggak. Kamu kan ketemu Billy Graham di surga enggak? Enggak. Orang lain langsung reporternya senang, bagus nih, dapat topik panas nih. Karena dia pasti akan berkata Billy Graham nggak masuk ke surga. Ternyata salah. Dia jelaskan, karena dia akan berada begitu dalam dekat sekali dengan tata Bapa. Aku gak akan dapat giliran, antri pun gak ketemu tuh sama Billy Graham di situ. Ini beda pendapat, sama-sama anak Tuhan. Tapi tidak bisa memungkiri seorang hamba Tuhan yang takut akan Tuhan tidak bisa disangkali. Yang karakternya baik. Yang seperti Kristus, yang memberitakan Injil. Dan yang membawa begitu banyak orang. Bukankah Daniel berkata, orang yang menuntun, orang bijaksana yang menuntun banyak orang pada kebenaran akan bersinar seperti bintang. Baca di kitab Daniel. Kira-kira ada enggak yang redup nanti ya? Ada. Beda. Pasti ada kemenangan-kemenangan tertentu. Dan pasti akan ada kemuliaan tertentu yang menempel pada orang-orang karena perbuatannya. Karena setiap orang akan mendapat upah sesuai perbuatannya. Itu benar, itu di dalam kitab Wahyu ditulis. God will judge everyone according to his work. Itu bukan hanya antara domba dan kambing kiri dan kanan. Tetapi antara anak-anak Tuhan. He will judge them. Bukan judgmentnya itu hukuman neraka sudah lewat. Tidak ada penghukuman bagi mereka dalam Kristus Roma 8. Ayat pertama. Tetapi akan ada perbedaan. Orang yang sungguh-sungguh. Dan yang sungguh-sungguh. Pasti ada suatu kemenangan. Mahkota kemuliaan. Saya gak ngerti artinya apa. Saya gak mau mendahului Tuhan. Someday we'll know. When we know, it's too late. Kalau kita gak sungguh-sungguh. Satu-satunya tubuh kemuliaan yang ada cacatnya. Kita gak akan ada cacatnya. Good news. Karena Alkitab mengatakan tadi. Di kebaktian sebelumnya. Bahwa di sorga kita dihapuskan air mata. Kita bukan yang gak bisa nangis. Gak perlu nangis lagi. Tidak ada kecacatan. Tidak ada kejahatan. Good newsnya adalah, gak ada satupun di antara kita akan ada cacat celah. Jadi Tuhan akan menciptakan suatu dunia yang sempurna padamu, diciptakan lagu sampai miliaran orang, entah berapa orang di sorga, semua masing-masing mereka. A perfect world. Perfect world.
nanti di sorga hanya ada satu yang cacat. And now, nggak masuk nih. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. You see, dia kaya jadi miskin gara-gara kita supaya kita miskin jadi kaya. Saya nggak ngomong soal materi. Dia itu sempurna jadi lemah gara-gara kita supaya kita yang lemah jadi kuat dan jadi sempurna pada akhirnya. Kita semua nggak ada yang cacat, cuma satu aja yang punya tangan berlubang paku. Itu buku kemuliaan itu dia sempat ketemu Thomas, cucukan. Bukankah kamu ragu? Cucukan di sini. Bukan hanya lubang di sini, di situ, di sini pula ketika ditusuk tombak. Satu-satunya yang berlubang, ada bolongnya, ada cacatnya. Tapi tidak akan mengerikan karena Yesus dalam kemuliaannya kembali seperti sedia kala sebelum dia diutus ke dunia. Alfa Omega tetaplah Alfa Omega, Yesus Kristus kita. Tapi dia ada lubang, paku, dan tombak. Kita yang berlubang, kita yang cacat, tidak ada. Kita semua akan fisiknya beda, hanya Tuhan yang tahu masing-masing adalah ciptaan baru. Hanya Yesus yang ada cacatnya. Makanya itu pengorbanan Yesus tidak bisa dihapuskan, baik dalam kekekalan akan terus dikenang. I want you to know, the only one yang masih akan ada handicap, ada satu bekas pakunya itu cuma Tuhan. Kalau Anda ada bekas suntikan, bekas amputasi, nggak akan ada. Dan saya doakan semua tato pun clear. Nggak akan ada. Anda hanya punya tanda anak domba, tidak ada tanda-tanda lain pada tubuhmu. 3 poin sini ya, Anda bawa pulang ke rumah. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Number 1. Tubuh jasmani kita adalah kasih karunia yang sementara. Tulis ini, hidup ini adalah kesempatan. Itu lagu GMS Senior suka sekali, tapi kita nggak akan nyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan. Selagi bisa, selagi aku kuat, selagi aku sehat ya. Tapi benar, tubuh jasmani kita ini kasih karunia yang sementara. Pertama-tama kita mesti jaga kekudusannya. Karena Tuhan gak mau pakai tubuh itu kalau cemar. Yang pacaran jangan cemarkan. Yang udah menikah jangan najiskan. Jaga tuh tubuhmu bukan milikmu. Nah kalau sama tubuh ini kita punya extension itu bisa lebih panjang. Kenapa kau pendekkan? Ada banyak area di mana boleh atau kagak, boleh atau enggak. Dilarang atau diperbolehkan. Yang inilah, yang tato, yang apa. Saya gak mau jawab ke situnya dulu. Tapi saya gak mau batasi tubuh saya untuk melayani golongan-golongan tertentu lagi. Gara-gara ada golongan-golongan yang tidak bisa menerima hal itu. Saya kalau kelihatan orang yang semua sudah bercak-bercak bukan karena penyakit, tapi karena saya kalau punya anak, mau saya taruh di youth-nya, kalau kelihatan pastornya gitu saya gak mau. Kenapa? Gara-gara badannya dibatasi ministrinya. Harusnya saya bisa terima lebih, bukan berarti kita perlu nyenangkan semua orang. Enggak, lebih baik jangan jadi syak. Lebih baik jangan jadi syak. Coba bayangkan kalau di sini saya ada gambar tiger. Sebagian susu ai, sebagian om tante-tante di sini sudah syak. Oh jangan Pak. Badan kita itu senjata. Percaya nggak? Sekali kita nggak pelihara, jangan bukan hanya kesucian, kekudusan, kesehatan. Meskipun exercise tubuh itu terbatas, tetapi ibadah itu lebih kekal sifatnya. Tetapi tetap lo harus jaga tubuh. Sebab kalau kita mati, prematur, jatuh sakit, lemah karena salah sendiri. Kalau kita mati, Tuhan sudah gak pakai badan kita lagi. Gak pernah saya dengar seorang hamba Tuhan meninggal lalu dipakai arwahnya sama Tuhan. Gentayangan. Kalau sampai seorang hamba Tuhan mangkat, sudah. Media masih bisa setel, apa segalanya diberkati, tapi sudah pasti akan menurun. Dia sudah gak ada. Kalau sampai dia hadir dalam satu ruangan, orang merasa, aku rasakan hadiratnya Pak ini. Itu pengajaran sesat. Karena Tuhan tidak pakai arwah. Sekali orang itu mati, debu menjadi debu, tanah menjadi tanah. Sudah tugasnya di dunia. Makanya itu jangan mati gini. Kalau kita mencintai badan kita pakai untuk anak cucu kita, keturunan kita, gak harus jadi hamba Tuhan apa. Tapi kalau kita hamba Tuhan pada orang-orang sekeliling kita, jaga. Jangan merokok. Karena merokok tidak memperpanjang. Berpotensi bisa memperpendek usiamu.
Karena kalau kita mati, buyar. Tuhan bisa pakai kesaksian Habil, Tuhan masih bisa pakai kesaksian kita, I know. Tapi Tuhan sudah bisa pakai kita. Kalau hari ini saya meninggal, today, ya sudah, minggu depan saya nggak bisa khotbah di Gancit. Mari kita persilakan Pastor Philip yang sudah tidak ada. Lalu habis itu naik ke atas sini. Ngeri lah. Tanpa badan, sudah tidak ada rencana Tuhan bagi saya di dunia ini. Your body is temporal grace. Protected. Protected. Badan saya sudah ada ukirannya. Saya ada 8 lubang di sini. Karena ginjal saya dipotong setengah kanan. Tanpa saya ukir pun harus ada ukiran kadang-kadang. Ada jahitan sini. 8 atau berapa ya? Lupa saya. Ada berapa ya? 6 ya? Nggak tahu ya. Kok ya. Istri saya mana? 6. Saya eman-eman, orang Surabaya bilang, saya eman-eman badan saya. Badan itu ada timingnya, timernya. Saya lebih baik saya jaga. Selama mungkin Tuhan. Selama. Memang kanan kirinya, panjang umur, tetap sehat. Kau masih diperlukan. 2. Pakailah setiap anggota badan kita sebagai senjata kebenaran. Ingat ya tadi ya, ada kemenangan, ada kemuliaan yang akan melekat pada kita di tubuh kemuliaan. Itu bergantung dengan gimana kita memakai badan kita untuk senjata kebenaran. 3. Terakhir. Munculin. Fokuskan hidup kita pada upah dan perkara-perkara yang kekal.